Sebelum kita mengetahui apa itu antiemetik, yang perlu kita ketahui pertama yaitu pengertian dari mual dan muntah. Mual merupakan kecenderungan untuk muntah sebagai perasaan di tenggorokan atau daerah epigastrum yang mengingatkan seseorang bahwa muntah akan segera terjadi. Sedangkan muntah yaitu dikeluarkannya isi lambung secara paksa melalui mulut yang seringkali memerlukan tindakan yang kuat. Berikutnya adalah apa itu antiemetik. Antiemetik merupakan obat-obatan yang digunakan untuk penata laksanaan mual dan muntah. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi mual dan muntah. Dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya mual dan muntah. Yang pertama adalah kehamilan, yaitu pada saat hamil terdapat hormon-hormon kehamilan yang akan merangsang pusat muntah. Penyebab yang kedua yaitu muntah disebabkan oleh obat-obatan atau racun. Yang ketiga yaitu bau dan rasa yang tidak disukai. Penyebab yang keempat yaitu tekanan pada otak di mana tubuh dalam kondisi stres. Penyebab yang kelima yaitu gangguan dari pencernaan seperti MAH, di mana pada saat MAH sekresi asam lambung menjadi berlebih. Kondisi yang keenam yaitu pada saat berkendara atau mabuk perjalanan seperti pada saat naik mobil, kereta api, kapal, dan pesawat. Pada kondisi tersebut, posisi tidak stabil sehingga dapat merangsang pusat muntah. Dari kesemua penyebab yang telah disebutkan tadi akan merangsang pusat muntah terutama pada kemoreseptor trigger zone. Terangsangnya kemoreseptor trigger zone ini akan menyebabkan nafas menjadi tersengang-sengang, terjadi kontraksi di lambung, dan tekanan pada otot perut sehingga menyebabkan sensasi mual, air ludah terasa banyak, dan merasa enak lalu akhirnya terjadi muntah. Ada dua regi anatomi di medula oblongata yang mengontrol muntah, bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama itu reseptor trigger zone atau CTS, yang kedua itu Central Vomiting Center atau CVC. Muntah dapat terjadi apabila ada stimulasi pada pusat muntah di medula batang otak. Muntah dimulai dengan tarikan nafas yang dalam dan penutupan glotis atau celah yang menghubungkan faring dan trakea. Kontraksi otot-otot di bawah rongga dada atau diafragma menekan ke bawah ke arah lambung, dan kontraksi otot-otot perut menekan rongga perut sehingga tekanan dalam rongga perut meningkat dan isi lambung bergerak ke atas. Sewaktu lambung terperas, antara otot-otot di bawah rongga dada di bagian atas dan rongga perut yang mengecil di bagian bawah, isi lambung mendorong ke atas melalui kerongkongan yang melemas dan keluar melalui mulut. Glotis dari saluran hidung tertutup sehingga bahan muntah tidak masuk ke dalam saluran napas. Siklus muntah terjadi dapat berulang kali hingga lambung kosong. Muntah biasanya dahulu mengeluarkan liur berlebihan, berkeringat, denyut jantung meningkat, dan sensasi mual. Baik, yang selanjutnya itu pencetus muntah. Ada 3 bagian pencetus muntah, tapi sebelum itu kita dapat lihat pada gambar di samping adalah gambar patofisiologi mual dan muntah. Pencetus muntah yang pertama itu traktus gastrointestinal atau paparan radiasi kemoterapi erosi. Yang kedua itu korteks thalamus, kecemasan, iritasi meningeal, dan tekanan intrakranial merangsang pusat muntah. Yang ketiga itu vestibular, perasaan mual yang berhubungan dengan mabuk perjalanan timbul dari rangsangan dari pusat muntah. Yang pusat muntah, reseptor histamin, reseptor asetilkolin, substansi P, dan reseptor serotonin. Zona pencetus kemoreseptor, saluran cerna mengirimkan rangsangan ke CTS melalui saraf karnial X yang berhubungan dengan obstruksi, distensi, inflamasi, dan infeksi. Korteks cerebral dan bagian otak lainnya juga merangsang rasa mual terkait bau, rasa, mengirimkan rangsangan ini ke CTS. CTS meneruskan sinyal-sinyal ini ke pusat muntah di otak. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai penggolongan obat antiemetik. Yang pertama adalah antihistamin antikolinergik, yang kedua adalah antagonis reseptor dopamin 2, dan yang ketiga adalah antagonis serotonin, dan yang terakhir adalah agen penggolongan obat lainnya. Adapun slide selanjutnya mengenai penggolongan obat yang pertama.
yaitu antihistamin dan antikolinergik. Nah, di sini membahas mengenai mekanisme kerja dari antihistamin dan antikolinergik. Nah, antihistamin ini menghambat kerja histamin pada reseptor H2. Sedangkan antikolinergik ini menghambat kerja asetikolin pada reseptor muskarinik. Sehingga kedua obat ini membatasi rangsangan pusat muntah dari sistem vestibular yang kaya akan histamin dan asetikolin. Namun, memiliki efek minimal terhadap rangsangan visceral aferen. Adapun contoh obat dari antihistamin dan antikolinergik yaitu contoh obat antihistamin itu ada dimenhidranat seperti Dramamine dan diphenhydramin ini seperti Benadryl. Nah, sedangkan contoh obat antikolinergik ini seperti Scopolamine yaitu Nasdairam Scop. Golongan yang kedua yaitu antagonis reseptor dopamin 2. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis dopamin meminimalkan efek dopamin pada reseptor D2 di CTZ sehingga membatasi masuknya emetik ke pusat muntah meduler. Nah, adapun contoh obatnya yang pertama metoclopramid dan domperidon. Golongan yang ketiga yaitu antagonis serotonin. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis serotonin selektif menghambat kerja serotonin pada reseptor 5-HT di usus halus, saraf vagus, dan CTZ. Adapun contoh obatnya yang pertama ondansetron dan yang kedua granisetron. Baik, selanjutnya yaitu authors against. Mekanisme kerja sebagai efek booster pada antiemetik lainnya. Selanjutnya contoh obatnya seperti dexamethasone dan metilprednisolon. Baik, selanjutnya yaitu farmakoterapi. Yang pertama penyakit sakit kepala. Rekomendasi antiemetiknya yaitu metoclopramid atau serotonin antagonis atau dalam kurung ondansetron. Selanjutnya mual vestibular seperti mabuk perjalanan. Rekomendasi antiemetiknya yaitu antihistamin, dimenhydrinate dan diphenhydramid dan antikolinergik atau Scopolamine. Selanjutnya penyakit kehamilan yang menginduksi mual. Rekomendasi antimietiknya yaitu jahe atau vitamin B6 atau piridoksin. Selanjutnya untuk penyakit gastrointestinal, rekomendasi antiemetiknya dopamin antagonis dan serotonin antagonis atau ondansetron. Selanjutnya untuk penyakit post-operasi, rekomendasi antiemetiknya dalam pencegahan yaitu serotonin antagonis atau ondansetron. Dalam treatmentnya dopamin antagonis, serotonin antagonis, ondansetron dan dexamethasone. Untuk penyakit antiemetik untuk anak-anak, untuk kemoterapinya kortikosteroid dan serotonin antagonis atau ondansetron. Untuk mual muntah yang berhubungan dengan gastrointestinal diberikan tindakan rehidrasi atau serotonin antagonis ondansetron 4 atau dopamin antagonis.